Selamat pagi, saya Ella Rosa Stenjila Seba Ginting, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Indralaya, kelas B dengan NIM 05031282025. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk menyelesaikan UAS PKN semester 2. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai integrasi dan disintegrasi. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dapat diartikan bahwa makna integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Jenis-jenis integrasi. Menurut Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti 2010, jenis-jenis integrasi terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya dalam masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang keempat, integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Kelima, integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Dalam realitas nasional, jenis integrasi terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal menyangkut hubungan antara elit politik dengan massa pengikut maupun antara penguasa dan rakyat. Sedangkan dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan yang lainnya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Selanjutnya, pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara Indonesia masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi versus disintegrasi. Integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Sedangkan disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalnya pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, dan perang. Pengembangan integrasi di Indonesia. Terdapat 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Pertama, adanya ancaman dari luar. Ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai.
Ketiga, kekuatan lembaga politik. Lembaga politik di sini misalnya birokrasi, di mana birokrasi ini juga dapat menjadi salah satu sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Yang keempat, ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan tersebut. Kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Dengan pembangunan ekonomi yang merata, maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan, perkotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi tentang integrasi dan disintegrasi. Sekian, terima kasih dan selamat pagi.